Bu Vina, Mbak Vina. Bu Assalamualaikum Vina. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya masih menghitung pesertanya. Dimulai saja ya, Bu. Ini Nggih, berapa monggo peserta ya? silakan, Mbak. Iya, memang dimulai. Jadi nanti Oh ya, pelaporannya 39 dikurangi kita ada 5 orang. oh ya, iya Bu. Jadi tiga Oh puluh ya, empat yang mengikuti saat tiga. ini. Sambil lihat di partisipan bawah nih, Mbak. Monggo, Oh yuk ya, mulai yuk. ya. Bismillah. Lapor peserta Latsar. Maaf, maaf saya ulangi. Siap di tempat duduk, Bra. Lapor peserta Latsar angkatan 3 berjumlah 35. Siap mengikuti pembelajaran sinkronus. Laporan selesai. Laporan diterima, kerjakan. Siap kerjakan. Kegiatan selanjutnya adalah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia dan Mars Kemenak. Pada yang bertugas, kami persilahkan. Monggo, Mars Kemenat. Sepertinya YouTube-nya iklan dulu, Bu. Yang bisa menghandle. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa
yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai kegiatan pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa orang tua. Berdoa dimulai. Kurang keras, Mbak. Saya ulangi ya. Mari Bapak Ibu, kita mulai kegiatan pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa orang tua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, saya kembalikan lagi kepada Mbak Vina. Tes Mbak Vina, saya lanjutkan. Di tempat Iya, duduk, sudah siap, ya. Greg. Ini saya bilang kayak gitu, Bu. Ye, Sudah kan, Bu? oke. Di tempat duduk siap gerak. Saya laporan lagi ya, Bu. Terima kasih. Mohon tepuk Terima tangannya kasih. kepada petugas. Pakai reaksi, Pak. Yang Zoom di bawah. Oke. 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 Tapi belum Oke, diisi. alhamdulillah untuk yang bertugas hari ini, Mbak Vina mungkin besok lagi kurang galak ya, Mbak ya, untuk pelapornya ya.
Baik, Ya, untuk pagi maaf hari Bu, di ini. kantor soalnya. Oh, ya nggak apa-apa kan pada tahu kalau ikut latsar. Memang harus begitu. Gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Widya Iswara, Ibu Haja Aminah, dan Bapak Widya Iswara. Yang kami hormati pula Bapak Haji Mukadi yang sudah bergabung di Zoom ini tadi Gasik, dan yang kami hormati pula seluruh peserta yang sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan sinkronus di pagi hari ini. Sebelumnya semuanya salam sehat dan selalu untuk semangat mengikuti kegiatan di pagi hari ini sampai siang hari nanti. Sebelum kita bergabung di breakout, tadi sudah kami sampaikan untuk yang kelompok yang pertama absen jangan lupa, mohon di alarm. Kemudian nanti untuk yang kelompok 2 dan kelompok 4 bergabung di break room. Sebelumnya jangan di break room dulu karena nanti ada yang bertugas merekam, nanti jadi co-host dulu baru masuk ke break room kelompok 2 dan kelompok 4 jam 10.30. Nggih, karena waktu sudah jam 8:07, dipersilahkan untuk masuk record dan yang lain bisa sarapan dan menyiapkan persiapan untuk nanti. Terima kasih dari saya, Bu, Bapak, Ibu, Widya Iswara, monggo. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dari iki eneng. Dia Mbak Ulfa, saya ke break room berapa Mbak Ulfa? kelompok satu Pak Ted. Kelompok 1 ya? Ya, Ya, kelompok 2. Ini sudah boleh masuk atau belum? ayo langsung masuk aja. Katanya mau Langsung Pak, Nggih, Pak Teddy kelompok 1, Bu Aminah kelompok 3. Mbak Jangan Ulfa salah kelompok masuk ya Pak. Mbak Ulfa kelompok berapa? Tidak ada. Saya kelompoknya Pak Teddy aja lah. Nah, ya kita masuk ya. Oh, tidak ada kelompok 1 ya? Oke Pak. Kelompok 1. 1. Oke. Belum bisa masuk ya, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pesertanya kurang berapa ini, Mas? Pesertanya kurang 3 ya berarti ya? Oh, banyak sekali. Iya Pak, orang 3 Pak. Ya, kita tunggu Bu aja. Ani ini sedang upacara Pak. Apel pagi. Iya Pak. Apel pagi. Upacaranya kok lama banget tuh, Mas? Duka nih Pak. Upacara sambil sarapan mungkin ya? 8:10 loh Mas ini. Amanat mungkin Pak. Di WA. Ini nanti sampai jam berapa, Mas? Mas Avanus? Di jadwal sampai jam 10.15 Pak. 10.15,
10.30 mulai lagi ya. Wah, jaraknya kok dekat banget ya. Nggih, Pak. Ya nanti kalau oke. Jam 10 nggih mboten napa-napa, Pak. 9 gimana kalau jam 9 saja nanti? Nggih, monggo kula nggih manut kok kalau Bapak. Ojo. Wes tak jenengan BAC tak tunggu ya. Nggih, Pak, siap. Kula telepon, Pak. Sudah selesai, Pak, sedang OTW masuk ke Zoom. Tinggal 7 Mas pesertanya Mas. Berarti tadi panitia ya. Oke, kita mulai ya Mas ya. Sambil Oke, Pak. nunggu. Itu Sambil nanti kalau nggak hadir hari ini bisa nggak lulus ya? Iya, Pak, terus ya, Pak. Ya tergantung panitia. Saya sih bagian akademiknya saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam satu kajian akademik di mana agenda pada pagi hari ini adalah presentasi tugas individu berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, ya, learning experience-nya, substansi dari materi dan proses pembelajarannya. Di sini tidak ada batasannya, apakah proses pembelajarannya di agenda 1 dan agenda 2, tapi karena nggak ada batas, silakan bisa bercerita learning experience-nya baik di agenda 1 maupun agenda 2. Tapi tentu saja fokus saya adalah fokus agenda 2 Latsar, ya gitu ya. Terus nanti bisa dilanjutkan diskusi dan tanya jawab antar peserta Latsar, oke ya. Nanti saya bisa menjadi moderator, fasilitator dan sebagainya ya. Kemudian agenda berikutnya adalah mencari video berakhlak. Kemudian diskusi, tanya jawab, tentu saja video ini nanti diputar ya, karena mungkin di belakangnya jelas ada kata diskusi dan tanya jawab. Kemudian menyimpulkan materi agenda 2. Oh, kalau di bawah ada agenda 2 berarti nanti pengalaman pembelajarannya ya fokus pada agenda 2 saja. Menyimpulkan materi agenda 2 dengan 2 kata, just do it ya, oke. Kemudian diskusi dan tanya jawab ya, kita nanti bisa menggunakan Padlet dan sebagainya. Oke, ini ya betul ya materinya. Baik. Mohon izin Bapak, kemarin itu udah Pak. Udah. Berarti ini materi yang ke yang 3JP. Berarti sekarang materi yang ke-6. Apa materi hari ini berarti?
materi hari ini di jadwal itu nilai dasar kolaboratif Pak, hari Kamis, Pak. Oh, nilai dasar kolaboratif. Oke, oke, oke. Nanti kita buka nilai dasar kolaboratif. Terus izin coba dibuka, Mas. Materinya dibacakan dari situ. Kemarin di Pak, hari Rabu, ya, kemarin di hari Rabu sudah menonton video berakhlak, kemudian memberikan kesimpulan dengan 2 kata, mm, kemudian sudah eh, memberikan pengalaman berkesan di pembelajaran Agenda 2 juga kemarin udah dengan Bu Sri Mulyati dari Puspangkom BKM. mm. Kak, Terus yang hari ini apa berarti? Kok hari saya ini kalau dapatnya dari teman materinya itu ya? Coba. di jadwal hari ke-9 Pak, Kamis 17 Ya, Juli. oke, materinya. Materinya Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS kolaboratif, Pak. Yang kolaboratif. Terus Oke. poin-poin bawahnya apa? Poin bawahnya tugas Dibaca sampai individu kan. Poin-poin tugas bawahnya individu. itu tugas individu dan tugas kelompok. Dua itu tok materinya. Oke. Kolaboratif tok ya? Oke. Oke. Oke, oke. Nanti kita angkat-angkat Monggo di teman-teman, kasus. kalau keliru ada yang bisa menambah. Iya, karena jadwal banyak, kelas banyak ya. Mas Mungkin Aris, bisa share screen, Mbak, akan Bisa share screen Pak. Ya ini jadwal. saya dapat dari teman saya materinya ini ya, tapi ternyata ya sudah di handle itu, berarti saya melanjutkan nilai-nilai dibesarkan, Mas. Bisa itu. Yang ini, Pak, yang atas ini hari Coba Kamis. dibesarkan. Gimana, guys? Oh, nggih. Hari Kamis 17 Juli ya, Nggih. yaitu nilai-nilai dasar PNS kolaboratif. Oke. Pembelajaran kelompok 1, 2, terus terakhirnya cuma tugas dan apa? Tugas individu, tugas kelompok. Oke, thank you. Oke, terima kasih ya. Jadi saya akan menjadi fasilitator bahwa agenda hari ini adalah kolaboratif. Oke, kita review dulu. Saya mulai pengen Pak Afanuddin, tolong jelaskan definisi, kita review ya, jelaskan definisi atau terminologi daripada kolaboratif. Boleh buka-buka, boleh. oh boleh. Ya. Boleh, iya, tolong apalan dulu. Baik, Ya. Bapak, saya akan buka beberapa tugas yang sudah saya selesaikan ya tentang kolaboratif. Ya. Baik. Mau izin Bapak ya menunggu Pak. Ya. Di refresh saja. Kolaboratif definisinya apa atau terminologi kolaboratif di dalam core view ini apa? Baik Bapak, untuk kolaboratif adalah bagaimana ini secara simpelnya aja Pak. Bagaimana bisa Ya. bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian pimpinan, seluruh pegawai di sebuah satuan kerja untuk bisa bersinergi, Pak, kata kuncinya. Untuk meningkatkan Iya, hasil kata atau kuncinya. kualitas, ya bersinergi. Demikian, Pak. Keywordnya memang bersinergi itu. Oke, bersinergi, Pak. Ya, oke. Kalimat afirmasinya, Kalimat afirmasinya apa? Buat kalimat afirmasi terkait dengan kolaboratif. lupa. Kalimat afirmasi. Oke, oke, oke. Terputus dulu Mas Afanuddin suaranya dengan. Oke, terus Ya, etikanya apa? Etikanya. Pak Aris Munandar ganti. Etika di dalam kolaborasi apa itu?
Mulanda. Iya. Yang pertama, Pak, harus saling menghargai, Saling menghargai ya. saling menghargai. Yang kedua harus saling percaya, Ya. menghindari konflik kepentingan, pada tujuan bersama, komunikasi yang baik, sopan, efektif, dan menghormati perbedaan. Oke. Ya, kita refresh sebentar. Oke. Ini yang guru-guru, mungkin banyak guru ya ini ya berarti ya. Ini Bu Dikria. Oke, Uin Sunan Kalijaga. Di mana tadi Bu Dikria? Oke ya. Jadi kelompok-kelompok dunia seperti Organization for Economic OECD and Cooperation Development ini juga berusaha mengetengahkan tentang pentingnya collaboration atau kolaborasi atau kolaboratif dalam mempersiapkan manusia itu. Ya. Oke, kita ngomong kolaboratif dulu. Ya. Nah, yang dikenal di tahap awal perkembangan di tingkat dunia dikenal dengan nama 21st Century Skill. Oke. Apa itu 21st Century Skill? Tadi mana Bu Dikria? Ini tidak kelihatan nih. 21st Century Skill. Mana Bu Dikria? Coba. Ya, saya Pak. Ya, ayo diskusi Bu. 21st Century Skill. Itu diusung pertama kali ya. Oke, silahkan. Apa itu 21st Century Skill? Oke, kalau 21st Century Skills itu kaitannya dengan comprise skills, abilities, and learning disposition. Ya, apa itu? Kecakapan abad 21 lah. Ini Indonesianya kan disebut dengan kecakapan Ya, abad 21. Mengusung apa itu? Mengusung hal-hal penting untuk peradaban manusia di dunia apa sebenarnya? jadi kalau learning skill fokus itu berada di critical thinking dan creativity. Jadi Oke, gimana Loro. caranya saya skill di abad 21 ini lebih menekankan kepada berpikir kritis dan kreativitas itu sendiri. Kemudian literasi skill itu berkaitan dengan informasi dan media literasi. Jadi dikarenakan abad ke-21 ini banyak artinya banyak masyarakat Indonesia maupun dunia itu sendiri berkaitan dengan native digital. Mau tidak mau ya sumber belajarnya banyak. Karena sumber belajarnya banyak, mau tidak mau informasi dan media literasinya juga harus bagus. Dan yang terakhir adalah life skill, focus on area like leadership and social skill. Jadi selain bisa menjadi pemimpin buat orang lain, sebelum itu kita harus bisa memimpin diri sendiri dan memiliki social skill yang baik gitu, Oke. Bapak. Atau mungkin ada yang kenal atau pernah membaca tentang FOSI ya atau 4C ya sebagai kompetensi atau ability yang diusung di abad 21. Ada yang paham 4C ya? Coba saya tanya ya. Terima kasih Bu Dikria. Thank you very much for your information. Oke, and then Bu Ani Handayani. Bu Ani Handayani tahu nggak apa itu 4C yang diusung untuk mempersiapkan generasi yang akan datang? Silakan. 4C itu apa? Mana Bu Ani? Ya, Ya, Pak, saya. Ya. Ya, setahu saya kalau 4C itu ada berpikir kritis, Ya. kreatif, terus komunikasi sama kolaborasi. Mungkin itu Pak, seingat saya seperti itu. Only 3, hanya 3. Padahal 4C ya. Berpikir kritis, terus kreatif, Yang 2, terus komunikasi, and terus kolaborasi. makanya Collaboration. okay, thank you. Sejak dini itu generasi yang akan datang itu dipersiapkan agar bisa memiliki ability atau kemampuan di 4C itu ya. Yaitu tadi apa? Critical thinking and problem solving, kemudian communication, kemudian collaboration and
creativity and innovation skill. Ya, ada 4C itu ya. Ya, oke, alhamdulillah ada yang bisa hafal. Oke. Nah, di sini nilai-nilai kolaborasi yang saat ini juga nanti akan diinternalisasikan ke diri ASN adalah bagian dari upaya-upaya mempersiapkan manusia yang bisa berkolaborasi. Kira-kira penyakit orang di dalam berkolaborasi itu apa? Kalau di madrasah atau di kantor-kantor, penyakit utama kolaborasi itu apa? Biasanya yang menggagalkan jalannya proses kolaborasi dengan baik itu apa prosesnya? Adakah faktor negatif yang mendisrupsi kolaborasi di kantor? Coba siapa ini? Bu Dewi Susilawati. Ketika Anda pengen berkolaborasi, kadang kolaborasinya nggak sempurna ya, karena ada faktor-faktor negatif yang memicu disrupsi kolaboratif yang baik. Kira-kira apa faktor pemicunya, Bu Dewi? Kalau di atau di sekolah biasanya kalau tantangan untuk kolaborasi itu biasanya komunikasi, Bapak. Komunikasi ya, komunikasi antara atasan dengan bawahan atau sesama guru itu kurang terjalin harmonis. Kemudian tidak kadang ada visi sesama guru atau karyawan itu ada yang berbeda visi sehingga untuk berkolaborasi itu susah. Ya. Juga ada perbedaan gaya kerjanya. Mungkin ada yang pengennya sat-sat, ada yang biasa aja, terus ada yang malas-malasan seperti itu. Jadi kalau mau bersinergi untuk kerjasama itu agak susah kalau bareng-bareng. Oke. Pernah dengar paradigma aku nggak? Paradigma aku. Belum, Bapak. Ya, di kita tuh masih banyak ketika sukses itu muncul paradigma aku. Padahal itu sebenarnya kerja tim ya, kerja tim. Tim itu singkatannya apa sih, Mbak? Tim. Tim itu ada yang menyingkat ya, together, apa itu? Employee, together, achieve, apa itu ya, tim gitu ya. Together everyone achieve more. Nah, itu kok langsung cerdas itu. Ada bisa itu. Together everyone achieve more. Ya, betul itu ya. Nah, itu bagian daripada tema-tema kolaborasi. Apa tadi diulangi coba Pak Aris Munandar. Singkatan tim tadi apa? Sebagai motivasi dalam kolaborasi. Together everyone achieve more. Nah, udah ngerti ya itu ya? Dari mana taunya? Sudah ada pembelajaran sebelumnya? Atau cari di Google tadi? Baru tahu sekarang, Pak. Baru tahu, langsung hafal ya. Oke. Together everyone ya, bukan employee, everyone achieve more. Artinya apa? Artinya apa itu? Together everyone achieve more. Semua orang bekerja sama. Nah, ya enggak, atau together artinya bersama, yaitu bersama dulu apa? Setiap orang apa? Achieve akan menerima prestasi yang more atau menerima hasil kerja more. More itu apa? Yang lebih tim ya. Jadi seperti itu. Jadi di teknik manajemen itu terkenal dengan apa sih? POAC. POAC. Apa singkatan POAC itu? POAC. Kita takon-takon saya. Mas Afan sering komunikasi dengan saya, Rausa. Oke, Pak Ahmad Riano. Apa singkatan di manajemen itu? Dulu kan Tyler itu melihat di dunia kerja itu orang nggak jelas, mundar-mandir ke sana kemari, yang dikerjakan nggak jelas, akhirnya menciptakan itu POAC. POAC itu apa? Mas Ahmad ya. POAC ya, Pak. POAC singkatan dari planning, terus organizing, yes, actualing, lalu yang terakhir controlling. Nah, topik yang kita bicarakan di Zoom ini kira-kira mengarah ke huruf mana? Organizing, Pak. Pengorganisasian. Nah, ya itu dia. Ya, ketika saya masih kuliah itu di S3, saya tarik tidak lagi sebagai organizing tapi adalah together. Nah, together itu apa?
Together bersama-sama. Bersama. Jangan diputus ya, itu artinya berbeda. Together itu artinya berbeda lagi. Ya. Ini together. Itu adalah apa? Bersama-sama. Oke. Nah ini. Pokoknya tolong, ini pesan moral. Ini ya. Jangan sampai paradigma aku muncul di Bapak Ibu ini. Karena dengan moga-moga insya Allah akan menjadi pegang baik ya. Jadi apabila ada kesuksesan selalu narano aku, itu benar itu namanya paradigma aku. Ya. Saya yakin ini yang di depan saya adalah orang-orang yang elegan, yang punya marwah ya. Tidak hanya sekedar bekerja, tapi ada nilai-nilai yang diusung sampai nanti pensiun. Itu bagus sekali. Ya tidak harus terlalu serius, tapi ada prinsip, punya karakter begitu. Oke. Yes, kemudian sekarang ini dunia telah bergeser. Saya yakin Bapak Ibu sudah dengar apa itu pembelajaran mendalam yang diusung oleh Makfulan dan teman-temannya. Makfulan dan teman-temannya. Kebetulan saya sempat tulis menjadi sebuah buku. Negara yang mengusung diantaranya ada Australia, Uruguay, Finlandia, New Zealand, Amerika, kemudian mana lagi itu ya? Nah, itu 7 negara, Makfulan dan Queens, ya. Queen Anne atau Anne Queens itu ya. Nah, tahu nggak saat ini di planning itu karakter atau nilai yang diusung tidak lagi 4C tapi menjadi 6C. Tidak lagi 4C tapi 6C. Ada yang ngerti tidak? Apa itu 6C? Nah, sopo sing belum ini. Mas Renaldo, oh bukan ya? Mas Renaldo panitia ya ini ya? Iya Pak, saya keliling kelas buat screenshot. Ya, nah, dikasih pertanyaan salah ya saya. Oke. Oke, terima Waduh, kasih. nanti saya Ya, Mbak Gani. ya wes. Mbak Dewi wes, Bu Ani wes, Bu Dikria wes, Pak Ahmad Jinan. Oke. Sekarang dunia ini, peradaban dunia tidak lagi mengusung 4C atau masih 4C, tapi sekarang sudah lebih dari 4C menjadi 6C. Apa itu 6C? Ya Pak, mohon izin. Jadi 6C itu ada karakter, kemudian citizenship, kemudian critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Iya. Collaboration masih ada enggak? Masih. Iya. Jadi pergeseran-pergeseran peradaban dunia ini mengisyaratkan bahwa jika orang mau sukses harus berkolaborasi ya, baik di dunia kerja sebagai employee, governor employee maupun sebagai seorang pembisnis. Jadi masih diusung dan saat ini masih tengah berada di 6C, yaitu 6C adalah penambahan 4C dengan 2 hal, yaitu apa? Citizenship and karakter. Nah, karena saat ini dunia ini dipandang bahwa citizenship, terutama kerja manusia hubungannya dengan lingkungan, nah itu masih ada belum sempurna, sehingga ditambah citizenship dan karakter. Namun collaboration masih tetap diusung sebagai nilai-nilai apabila manusia ingin sukses di abad ini adalah tetap melakukan collaboration. Sama seperti Bapak Ibu di kantor, nanti tetap melakukan collaboration. Dan jangan Anda berpikir bahwa collaboration is the easy way, hal yang mudah, tapi itu adalah sulit ya. Perlu karakter diri kita itu, termasuk jadilah orang yang humble tanpa menggunakan paradigma atau meminimalkan paradigma aku. Wah, misalkan ini kalau nggak ada Bu Ani Handayani, ya itu nggak bakal sukses ya, nggak bisa. Ya, itu orang-orang yang masih hidupnya terjebak di satu pemikiran paradigma aku, dan itu nanti Bapak Ibu akan temui di lingkungan kerja. Ya, oke ya, ini collaboration. Oke. Contoh, coba berikan contoh collaboration yang baik itu memiliki ciri-ciri apa? Collaboration yang baik itu memiliki ciri-ciri apa? Pak siapa yang belum ya? Pak Ahmad Jinan sudah, Pak Alvin. Nah, Pak Alvin Maskor. Buatkan formulasi tentang apa namanya? Karakter kolaborasi yang bagus. Pak Alvin Maskor, silahkan.
Maksudnya gimana ya? Ya, apabila berkolaborasi bisa menghasilkan kesuksesan seperti itu, Pak. Maaf suaranya mute itu, Pak. Oke ya. Jadi tolong buatkan parameter atau indikator supaya dalam hal kerjasama itu bisa apa ya, hasilnya lebih optimal seperti itu. Mungkin adanya partisipasi aktif, Oke, partisipasi aktif. terus saling bertanggung jawab, Ya. mempunyai komitmen, ya mungkin mempunyai komitmen untuk saling bekerja sama, begitu Pak. Terus juga menjunjung tinggi fleksibilitas. Oke, thank you. Wes ya. Jadi ini refresh tentang kolaboratif pandang cukup. Nah, refresh kolaboratif pandang cukup. Nah, sekarang saya menghendaki setiap peserta ini membuat satu naskah akademik, ya, nggak usah terlalu banyak ya, kira-kira ya lembar pemikiran tentang kolaboratif, ya. Kolaboratif yang dasar pemikiran kolaboratif, kenapa perlu kolaboratif, bagaimana kolaboratif yang baik. Tak beri waktu sekitar, bentar, ini jamnya. Nanti sampai jam 9 sekian ya, Pak. Oke. Mendekati jam 10 nanti. Oke, tak beri waktu sekitar 15 menit ya, atau sampai jam 9. Oke, sampai 15 menit 9. Buatkan apa ya? Buatkan satu naskah akademik yang baik tentang kolaboratif yang baik, atau nanti silahkan judul-judulnya dibuat menjadi yang menarik ya. Silahkan bekerja sama dengan artificial intelligence terserah, atau membuat pemikiran sendiri terserah. Nanti setelah jam 9 masing-masing presentasi, dan di situ nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya. Oke. Terima kasih atas refreshnya pagi hari ini tentang kolaboratif, baik sisi terminologi, afirmasi, etika, kemudian keywordnya, dan saat ini yang tengah menggejala di tingkat dunia, dalam dunia apapun, dunia pembelajaran, dunia kerja, tidak pernah melepaskan nilai-nilai kolaboratif, terbukti dari 21st century skill, sama yang sekarang adalah di bagian deep learning peradaban, yang tidak pernah meninggalkan collaboration sebagai bagian dari pembentukan manusia, human resources for the future-nya. Oke, kali ini silahkan buat makalah ya terkait dengan kolaboratif di dunia kerja, kemudian sisi positifnya, negatifnya, kendalanya, solusinya, dan sebagainya. Oke, waktu 15 atau sampai 20 menit, sehingga nanti sampai jam 9 masing-masing personal untuk mempresentasikan pemikirannya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antar peserta latsar ini. Oke, thank you. Dan nampaknya pesertanya sampai sekarang masih 8, ada 2 orang yang belum masuk, tolong saya dibantu dikomunikasikan dengan yang 2 orang belum masuk tersebut. Ini kan ada saya dan Mas. Ya. Oke, selamat bekerja saja. Ya Pak, beberapa teman sudah dihubungi Pak Adrian. Terus gimana Pak Avan? Belum dijawab juga Pak. Oh, ada apa ya? Oke ya, tidak apa-apa, silakan. Saya coba hubungi terus Pak, biar Pak bisa masuk ke sini. Mohon izin Pak. Sikap kita atau bagaimana solusinya ketika ada seseorang yang egonya itu mau menang sendiri atau tidak bisa berkolaborasi seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Bapak Alvin dan Bapak Majinan atas pertanyaannya. Eh, untuk Bapak Khairul Anam, Bapak tempat, silakan untuk menjawab atau mengulas kembali. Oke, Terima terima kasih. kasih. Ya, silakan, Bapak. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alvin Maskur ya. Yang pertama dulu. Kebetulan di apa ya tadi Mas pertanyaannya mohon diulangi. Ada Ya. apa ya? Jadi apakah ada isu Oh di ya. tempat kerja Anda? Mungkin contoh ya, contoh isu di tempat kerja Anda yang penyelesaiannya itu harus dengan berkolaborasi. Oh iya, terima kasih Mas. Mohon maaf, perlu diulangi lagi. Ya, izin menjawab, di instansi saya, di tempat saya ada, dan untuk contohnya itu pun kebetulan saya sebagai penghulu di KUA, panjenengan juga ya Mas Alvin, untuk memberikan contoh saya mungkin langsung dalam praktek kerja kita ketika ada bimbingan perkawinan, itu kan sebenarnya tupoksinya kan dari penghulu juga ikut ya Pak ya. Nah itu kita berkolaborasi dengan penyuluh juga Pak. Jadi ketika mana penghulu tidak ada di tempat kerja, misalkan sedang menikahkan di luar, di situ bisa diambil oleh profesi penyuluh agama begitu Pak Alvin. Bentuknya seperti itu kalau di tempat saya. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, cukup bagus. Terima kasih. Terima kasih juga. Izin menjawab pertanyaan kedua dari Bapak Ahmad Jinan ya tadi ya. Ya, mengenai masalah ego ya. Masalah ego bisa solusinya gimana untuk menangani pihak satu ego, pihak kedua juga mengutamakan egonya ya. Mungkin saya ingin menjawab ya. Pertama adalah membangun kesadaran tujuan bersama. Jadi tujuannya harus disadarkan dulu, mau tujuannya itu apa. Kembalikan dulu bahwa dalam berkolaborasi ini tujuannya apa. Terus yang kedua adalah tetap kembangkan komunikasi yang secara terbuka, begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bapak Ahmad Jinan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Ardian Putranto dan terima kasih sebagai penanya Bapak Alvin Maskur dan Bapak Wajina. Oke, untuk penampilan berikutnya 8 menit lagi. Mohon izin Bapak tadi gimana? Halo, masih ada waktu 7 menit, saya pikir cukup dulu ya. Tapi nanti dalam aktivitas di kelas ini, nanti dalam sesi-sesi yang lain yang belum ditunjuk untuk presentasi, silahkan dimohon untuk presentasi, termasuk Mas Avanuddin sendiri kan belum. Oke. Oke, Ya, Pak. Coba saya review ya. Jadi coba saya review, ada sesuatu yang belum juga ya. Jadi intinya di dalam kolaborasi itu ada unsur kompromi, oke ya. Terus tadi ada yang Bu Dikri ya tadi, ada yang mengangkat isu-isu persoalan senioritas dan junioritas, dan ini memang isu real di kantor ya. Dan tentu saja kita pakai satu adab ya, dengan senioritas ya, yang penting kita sopan, mengajukan ide-ide secara sopan, bekerja sama secara sopan, dan demikian senioritas juga kepada yang junior ya harus sayang, membimbing dan sebagainya. Kemudian yang saya soroti lagi adalah jadi leader menjadi sesuatu yang penting di sebuah institusi. Saya setuju itu ya. Jadi posisi leader itu harus benar-benar ini mengkompromikan atau mengaktifkan kerjasama antara senioritas dan junioritas. Tanpa leader yang kuat pun itu tidak bisa terjadi ini core value yang kolaborasi. Terus mengedepankan hal-hal yang penting dan sama. Oke. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan ini ya. Walaupun ada kolaborasi, tapi dalam
kehidupan sebuah kantor mesti ada ini, life is a part of competition. Jadi hidup itu bagian daripada sebuah persaingan. Nah, ini harus disinergiskan antara persaingan dan kerjasama, harus supaya tidak terjadi konflik kepentingan di kantor. Kemudian ada sih ya ego sektoral, ego pribadi. Ini pada kantor-kantor yang personal based management itu masih ada. Kemudian ada yang group based management, dan yang terbaik kantor adalah system based management. Ya, semoga nanti Bapak Ibu ini bisa membawa kantor atau institusi menjadi system based management, ya, manajemen yang berbasis sistem, bukan manajemen yang berbasis ego maupun ego sektoral maupun pribadi tadi. Terus saya suka dengan kata-kata mutiaranya tadi ya. Jika Anda ingin pergi cepat, silakan pergi sendiri. Dan jika Anda ingin pergi jauh, mari kita bersama. Itu oke ya. Itu bagus itu ya. Semoga ini satu nilai filsafat ini bisa masuk. Nah, tadi ada yang mengangkat. Sebentar, berkolaborasi itu tujuannya apa? Ini penting, bagus ya. Bagus banget dan penting ini. Ya, jangan sampai terjadi kayak di Kemendikbud itu. Berkolaborasi dalam rangka korupsi itu lah. Skenario Chromebook itu kan diawali di awal-awal itu sebelum jadi menteri kan. Skenario nanti beli Chromebooknya itu sampai berapa triliun itu kan, seperti itu 1 triliun. Nah, ini penting ini, berkolaborasi tujuannya apa? Nah, ini saya senang banget ini ya. Nah, terus komunikasi secara terbuka, jangan sampai terjadi korupsi yang berkolaborasi, itu yang menjadi masalah itu. Jadi ketika kolaborasinya mengarah ke negatif, kita harus berani mufarokoh, melepaskan diri dari itu apapun resikonya itu. Yang terpenting dari situ. Oke ya, ini review, saya suka dari diskusi ini banyak nilai-nilai yang muncul, tapi tadi belum menyentuh berkolaborasi untuk hal-hal yang negatif, belum tersentuh oleh Bapak Ibu. Oke, demikian saya pikir cukup ya. Tidak ada panitianya ya. Oke, saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan izin saya Arif, dan nanti jam 10. Mohon izin Bapak. Ya. Di akhir sinkronis ini ada tugas kelompok dan tugas individu. Mohon arahan Pak. Ya, nanti ya. Nah, lewat rencana juga nanti saya seperti narasumber yang lain, tugas-tugasnya akan saya buatkan folder di Google Drive. Gani nanti kalau besok di bagian belakang-belakang ada pertanggungjawaban, saya biar punya file nanti ya. Oke, saya komunikasi dengan Mas Afan lagi ya. Oke, terima kasih. Siapa? Ya, izin untuk live dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guys. Ini masih ada kelas lagi atau udah? Udah Bu. Apa gimana? Udah sumpah? Udah ada Pak. Udah. Tinggal tunggu tugas ya Pak ya. Iya,